Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau nanya apakah suara saya jelas? Jelas, Pastor. Jelas ya? Jelas, Pastor. Ya, senang sekali saya hari ini bisa berkembali bersama-sama dengan Anda. Tidak terasa kita sudah tidak ketemu kurang lebih 1 tahun, Saudara, dari tahun 2021 dan akhirnya kita 2022 kita ketemu lagi. So glad. Sekalipun bisa ketemu Anda hanya melalui Zoom, Saudara. I'm so glad, terima kasih. Nah, malam hari ini yuk kita siapkan hati kita sama-sama, Saudara. Kemarin waktu pertama kali staf dari Bu Winda menghubungi saya meminta untuk ngisi dalam Family Breakthrough. Lalu mereka minta supaya saya juga bicara mengenai tentang sisi anak muda. Bagaimana bisa menangani anak muda zaman now yang punya dikatakan banyak masalah, tantangan, dan sebagainya. Lalu singkat cerita saya berdoa dan saya mendapat sebuah kata, sebuah kalimat tentang sesuatu yang Roh Kudus berbicara begitu kuat di hati saya. Dan ini yang saya mau sharekan malam ini buat Anda semua yang ada di tempat ini. Saya berdoa supaya Anda semua, baik orang tua maupun anak muda, kita bisa belajar bersama-sama. Ada sebuah kalimat kalau saya nanya sama Anda, what do you see? Apa yang Anda lihat, Saudara? Saudara, dari gambar ini sebenarnya ini adalah 4 foto, Saudara. Secara sekilas mungkin beberapa Anda bisa menebak siapa mereka. Tapi sebenarnya, Saudara, ketika Anda tidak mengenal mereka, Anda tentu tidak akan tahu bagaimana yang akan terjadi pada masa depan mereka berempat ini, Saudara. Banyak orang seringkali meremehkan anak-anak yang masih remaja, masih muda. Beberapa waktu lalu saya bicara mengenai hubungan suami istri, bicara mengenai orang tua dan sebagainya. Izinkan saya hari ini Roh Kudus menaruh di hati saya. What do you see? Apa yang kamu lihat? Dan ini sebuah kalimat yang begitu kuat jadi rema dalam hidup saya. Saya berdoa supaya para orang tua yang ada di sini Anda bisa merenungkan sebuah pertanyaan malam hari ini. What do you see? Apa yang kamu lihat? Nah, sekali lagi banyak kali orang meremehkan anak muda masih remaja, lalu nggak ada potongan, nggak mungkin dalam usia yang seperti ini, apalagi mereka melihat mereka nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa, tidak ada bobot yang menonjol yang bisa terlihat dari diri mereka. Namun sebenarnya jujur, Saudara, masa depan seseorang tidak ada yang tahu. Nobody knows. Karena masa depan ada di tangan Tuhan. Bisa saja orang yang Anda anggap nggak ada apa-apanya justru menjadi orang besar, Saudara, di kemudian hari. Dan 4 foto ini, Saudara, sebenarnya hanya beberapa contoh semasa muda dari sebagian kecil tokoh yang sangat memberikan pengaruh yang besar bagi tempat mereka, daerah mereka, bangsa, bahkan bagi dunia, Saudara. Saudara, tentu beberapa orang pasti tahu foto-foto ini, Saudara. Yang pertama, Anda bisa melihat bahwa ini foto yang luar biasa, Saudara. Ini foto-foto ini adalah orang-orang yang waktu dilihat juga nggak tahu mau jadi seperti apa. Elon Musk jadi orang yang sangat trending dari sekian banyak di Twitter, di media sosial, di mana-mana. Menjadi orang yang salah satu yang terkaya di dunia. Mark, Saudara, pendiri Facebook. Sehingga orang melihat dulu mungkin nggak ada apa-apa. Hari-hari ini orang bisa melihat, wow, sesuatu yang luar biasa. Barack Obama menjadi mantan Presiden Amerika Serikat. Of course, our President, Saudara, Pak Joko Widodo. Nobody knows, Saudara, seorang yang jadi tukang kayu dan ngerjain jadi biasa akhirnya become the first man in the in our country, di kota, di bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya berdoa supaya melalui apa yang saya sampaikan tentang foto-foto ini, Anda bisa merenungkan para orang tua yang ada di sini. Dan Anda bisa merenung satu hal, sebuah pertanyaan, what do you see? Apa yang kamu lihat, Saudara? Jangan pernah meremehkan kehidupan orang yang mungkin hari ini mereka belum punya apa-apa. Mereka mungkin nggak kelihatan sesuatu yang menonjol dalam hidup mereka. Tapi ketika Tuhan menjamah kehidupan mereka, dan ketika mereka benar-benar berusaha, tiba-tiba somebody jadi sesuatu yang luar biasa, dari nobody menjadi somebody, Saudara. Kita nggak pernah bisa meremehkan kehidupan seseorang, Saudara. Nah, saya akan memulai dengan, Saudara, ini adalah sebuah fakta, Saudara, yang harus Anda sadari, Saudara. Ini yang terjadi Indonesia didenominasi dengan Gen X, Gen Z, Saudara, generasi Z dan generasi milenial. Secara statistik, Saudara,
penduduk Indonesia didominasi dengan generasi milenial antara lahir tahun 1981 sampai 1996 dan generasi Z, saudara, yaitu dari tahun 97 sampai 2012. Yang artinya kita seharusnya bisa melihat anak muda lebih banyak dibandingkan dengan orang tua dan anak-anak, saudara. Namun satu hal yang pasti, bagaimana Anda harus menangani anak muda zaman now dengan zaman dulu sangatlah berbeda. Salah satu pengaruhnya, perbedaannya adalah perbedaan yang dari segi teknologi, saudara. Teknologi sekarang sudah jauh berkembang dibanding teknologi di zaman generasi baby bomber, generasi X. Sekarang udah generasi Z, saudara, udah jauh sekali. Teknologi itulah yang jadi salah satunya pemicu berbagai kenakalan remaja. Baik itu dari tawuran, perkelahian, kekerasan, miras, free sex, juga kejahatan cyber, saudara. Memang sebagian kecil penyebabnya pasti karena kemiskinan, karena kebanyakan juga karena disfungsi keluarga, pendidikan yang rendah, komunitas yang salah, dan juga berbagai konten digital yang mempengaruhi input dalam kehidupan mereka. Baik itu konten pornografi, konten kekerasan, juga online, bullying, dan sebagainya. Nah, saudara sadar tidak sadar, mau nggak mau Anda harus akui bahwa this is happening in our generation. Orang-orang di bawah ini yang kita sebut generasi Z ini berbeda sekali. Ngeri, saudara. Saya berdoa malam hari ini saya mau membuka sebuah fakta sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda semua orang tua. Ini yang harus Anda tahu. What do you see? Apa yang Anda lihat? Dan ini kenyataannya. Nah, jadi para orang tua dengarkan baik-baik, buka telinga Anda. Kalau dilihat dari kehidupan anak muda zaman now, mereka sangat rentan dengan yang namanya pergaulan buruk. Bahkan juga menjadi korban trafficking, mulai dari perekrutan, pengiriman, penampungan, dan sebagainya. Bahkan di dunia maya, kita tidak tahu apa yang mereka alami dan mereka lakukan, saudara. Bahkan hari-hari ini Anda mungkin dengar tentang sebuah istilah metaverse, NFT, dan sebagainya. Dan inilah yang akan terjadi dan Anda harus hadapi, mau nggak mau, suka nggak suka. Era digital membuat sebuah akses, semua akses maksud saya serba instan. Bahkan kalau dilihat di sekitar kita, anak-anak dari kecil pun sudah bisa memegang HP, buka YouTube, nonton konten digital melalui gadget mereka, dan bisa dibayangkan bagaimana kelanjutannya sehingga mereka masuki jenjang dewasa, remaja, dewasa, muda, dan itu membuat anak-anak zaman now termasuk memiliki pikiran yang sangat kritis, membutuhkan pembuktian lebih banyak. Dulu kalau kita ngomongin anak muda, mereka cepat dengar dan mereka percaya. Sekarang mereka nggak percaya. Mereka terkadang lebih percaya karena mereka memiliki akses informasi yang luas melalui internet. Mereka terkadang lebih percaya Google daripada Anda sebagai orang tua. Mereka ada apa-apa, mereka akan tanya Mbak Google, because Google know everything, kata mereka, saudara. Bahkan mereka lebih percaya dengan Google daripada dibandingkan kata-kata Anda yang orang tua atau orang yang lebih tua. Dan ini merupakan tantangan baru dan tidak mudah bagi generasi X dan di atasnya untuk bisa mendidik anak zaman modern atau zaman now ini. Dan juga bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Ini adalah sebuah fact, sebuah fakta yang harus Anda mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus buka matamu lebar-lebar. I hope orang tua yang hadir malam hari ini melalui Zoom ini, Anda bisa terbuka wawasanmu. This is what happened bagi anak-anak Anda yang harus Anda hadapi, saudara. Padahal menurut saya anak muda itu adalah sesuatu yang luar biasa. Anda bisa perhatikan bagaimana apa sih kata mereka tentang anak muda, saudara. Apa yang orang katakan tentang anak muda, saudara? Nah, saudara, saya percaya Anda semua tahu ini. Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia, saudara. Presiden Joko Widodo, dalam dunia ini yang penuh diskripsi, waktunya kaum muda lah yang menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Kofi Annan, saudara Sekjen PBB yang ke-7 berkata, milikilah kepercayaan kepada anak muda.
Berikan mereka kesempatan dan mereka akan mengejutkanmu, saudara. Antonio Gutierrez, Sekretaris Umum PBB, berkata harapan dunia bergantung pada anak-anak muda. Dengar para orang tua, what do you see tentang anak muda? Apakah Anda cuma melihat mereka adalah orang yang biang kerok, orang yang suka berkelahi, pemberontak, atau Anda melihat mereka seperti para pemimpin dunia melihat mereka? Sekali lagi Insinyur Soekarno berkata, give me 10 anak muda akan kugoncangkan dunia. Miliki kepercayaan kepada anak muda, berikan mereka kesempatan, give them the platform. Saudara, mereka akan mengejutkan Anda. Harapan dunia tergantung pada anak-anak muda. Listen, saudara, ini yang Anda harus, what do you see, Anda harus renungkan ini. Lalu kalau Anda compare dengan yang spiritualnya, what the Bible said tentang anak-anak muda, saudara. Apa sih yang anak muda harus kita, what do you see, apa yang Anda lihat dari anak-anak muda? Ini pemimpin-pemimpin dunia semua ngomong gitu, walaupun kita tahu bahwa tidak mudah, jelas, saudara, karena ada fakta yang mengejutkan di zaman sekarang atau generasi Z ini, saudara. It's not easy, ada begitu banyak tantangan, challenging, dan sebagainya. Termasuk bahkan kalau Anda tahu di gereja, kalau Anda banyak sekali anak muda di gereja saudara, lalu saudara khotbah, sementara saudara khotbah tentang sesuatu fakta apapun, mereka akan searching di Google, benar nggak orang ini ngomong, benar nggak pendeta ini? Makanya saya sering ngomong kepada semua teman-teman yang berkhotbah, yang saya kenal, yang saya dekat ya, jangan khotbah terlalu Anda berani pede ngomong ini sebelum Anda membuktikan kebenarannya. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Mereka cuma dengar, oh percaya dengan apa yang kamu ngomong, ilustrasi dan sebagainya. Ketika Anda ngomong sesuatu yang membutuhkan pembuktian, mereka bisa searching di Google, benar nggak orang ini ngomong gini? Benar nggak pendetanya ngomong gini, saudara? This is the reality of life yang terjadi dalam generasi anak muda. Mereka kadang lebih percaya Mbak Google daripada Anda dan orang tua mereka sendiri, saudara. Jadi ini faktanya. Lalu Anda juga harus tahu apa yang negara, pemimpin-pemimpin dunia berkata tentang anak muda. Lalu what the Bible say. Apa yang Alkitab katakan tentang anak muda, saudara. Nah, Daud, saudara, Anda lihat masih muda, sangat muda ketika mengalahkan Goliat, saudara. Jadi that is the Bible say. Daniel dan kawan-kawannya anak muda tidak bercela. Jarang biasa anak muda tidak bercela, berhikmat, sangat cakap dalam bekerja di istana, saudara. Yosia bahkan kalau Anda baca umur 8 tahun ketika menjadi raja Israel. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada raja sebelum Yosia yang merayakan Paskah yang sedemikian rupa, saudara, seperti Yosia. Ternyata Yosia umur 8 tahun dia bisa menjadi raja dan memimpin bangsa Israel, saudara. Jadi, saudara, this is what the Bible say tentang anak-anak muda. Daud, saudara, anak muda yang pipinya masih kemerah-merahan, bisa menghadapi Goliat, sementara ada begitu banyak tentara yang kuat sekali di Israel, semuanya takut untuk menghadapi Goliat. Bahkan Saul juga ketakutan, padahal mereka punya pengalaman, mereka punya kekuatan, mereka punya segala macam experience yang luar biasa. But the end of the day, mereka nggak berani. But Daud masih muda dan dia menghadapi Goliat dan dia mengalahkan Goliat. Alkitab mencatat sebuah sejarah, seorang anak muda bernama Daud hari itu naik daun, saudara, gara-gara dia membunuh Goliat. Daniel, saudara, masih muda, dia berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia menjadi anak muda yang no compromise, tidak bercela, berhikmat, dan cakap dalam pekerjaannya, saudara. Lalu Josia umur 8 tahun menjadi raja Israel, saudara. Mazmur 127, what the Bible say tentang anak muda. Mazmur 127 ketika saya merenungkan ini, Roh Kudus berkata, what do you see? Dan ayat ini muncul, anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Listen, perhatikan baik-baik. This is what the Bible say tentang anak-anak muda.
mereka adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah mereka. Bahkan Alkitab mencatat berbahagialah kalau orang yang punya penuh tabung panahnya. Dan membuat tabung panahnya penuh dengan anak-anak panah. Bahkan saya sering ngomong kepada para hamba Tuhan ketika saya bicara dalam seminar-seminar hamba Tuhan. Anak muda itu penting harus ada di gereja. Gereja yang dynamic adalah gereja yang isinya juga banyak anak muda. Maafkan saya para orang tua, saya nggak menganggap bahwa gereja banyak orang tua nggak dynamic, nggak juga. Tapi gereja yang penuh anak muda akan jauh lebih dynamic biasanya. Orang tua itu terkenal setia, baik, dan sebagainya. Tapi untuk masalah kekuatan, tenaga, dan sebagainya mereka sudah cukup berkurang. Tapi anak muda aja nggak cukup, mereka butuh orang tua yang bisa mengarahkan mereka dan sebagainya. Nanti saya akan bahas di hal yang berikutnya, poin berikutnya. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa gereja yang nggak punya anak muda, gereja itu nggak punya masa depan, saudara. Kenapa? Anda bayangin kalau tiba-tiba ada di sebuah gereja, tiba-tiba maaf, gembalanya meninggal, istrinya meninggal, misalnya orang tua di situ meninggal, akhirnya nggak ada anak muda, nggak ada generasi penerus, saudara. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya, sehingga ia tidak mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Saya berdoa supaya malam hari ini anak-anak, orang-orang tua yang ada di sini, jangan lihat anakmu sebagai anak yang mungkin wah nakal, pemberontak. Oh, anak saya ini gini, jangan saudara. Tapi Anda mulai melihat dengan perspektif kacamata Tuhan. Malam ini ada sebuah kalimat yang menjadikan saya menjadikan inspirasi buat saya untuk membuat ini menjadi judul khotbah kita malam hari ini. What do you see? Kalau Roh Kudus bertanya kepada para orang tua nih, what do you see? Apa yang Anda lihat dari anak-anak Anda? Apakah Anda melihat mereka sebagai anak muda yang biang kerok, anak muda yang nakal, anak muda yang pemberontak, anak muda yang nggak mau nurut, dan sebagainya? Atau Anda melihat seperti para pemimpin dunia berkata, kasih aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Kan dikatakan kita harus kasih kesempatan buat mereka, percaya kepada mereka, dan mereka akan mengejutkan Anda. Atau Anda berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang nakal, udahlah nggak ada harapan, mereka aja nggak benar, jatuh terus dalam dosa. Atau Anda melihat mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Come on para orang tua, saya berdoa supaya malam ini Anda mengubah perspektif Anda tentang anak Anda. What do you see malam ini tentang anak-anak Anda, saudara? Jangan melihat mereka sebagai orang yang hanya bisa memberontak, ngabisin duit orang tua, lalu nggak benar dan sebagainya, kayaknya nggak ada masa depan, masih terikat rokok, nakal, dan sebagainya. Atau Anda melihat mereka seperti Allah memandang mereka. What do you see tentang anak-anak muda, saudara? Think about it. Dari ayat ini kita mengerti sebenarnya anak panah akan berguna atau tidak tergantung mereka ada di tangan siapa. Kalau mereka ada di tangan orang yang benar, saya percaya kehidupan mereka akan menjadi sangat berdampak. Hati-hati, makanya digambarkan bahwa kehidupan anak muda itu seperti anak panah. Dan anak panah ini akan berguna atau enggak tergantung mereka ada di tabung yang mana. Mereka ada di tangan siapa. Kalau di tangan Tuhan, di tangan orang yang benar, saya yakin mereka akan menjadi anak panah yang dahsyat sekali. Memenuhi tabung panah juga berarti mempersiapkan sebanyak mungkin anak muda dari kecil, dari dini, supaya sebelum mereka dilesatkan kepada tujuan mereka, penuhi mereka dengan segala yang bisa diberikan. Didik mereka, arahkan mereka, latih mereka, bina mereka, kasihi mereka, gembalakan mereka dengan baik. Semuanya tetap harus dipersiapkan. Preparation itu penting, saudara. Sebelum mereka dilesatkan menjadi sebuah anak panah yang dahsyat sekali. Dan mereka harus diarahkan dulu. Baik secara jasmani, rohani, persiapkan semuanya. Kita tidak pernah tahu mereka akan menjadi apa kelak. Bagian kita orang tua, yaitu mempersiapkan mereka baik dari skill, talenta, terutama karakter kehidupan mereka. Basically kita harus mempersiapkan mereka sungguh-sungguh. Apakah benar-benar mereka ini dipersiapkan, digembalakan dengan baik? Apakah memang mereka benar-benar diarahkan, dilatih, dikasih kesempatan? Ingat saudara, 1
Timotius 4 berkata, saudara, jelas sekali, jangan engkau menganggap rendah anak-anak muda, karena mereka bisa jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan mereka, dalam tingkah laku mereka, kasih mereka, kesetiaan dan kesucian mereka. Anak-anak muda yang ada di tempat ini malam hari ini, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, baik melalui Zoom maupun nanti di YouTube atau apapun, dengar baik-baik, saudara. Jangan ada orang anggap kamu rendah. Kamu adalah anak panah yang dahsyat sekali. Jangan sampai ada orang yang anggap kau rendah. Tapi kamu juga nggak boleh gitu-gitu terus. Hidupmu juga harus berubah. Supaya orang bisa diberkati melalui perkataanmu. Melalui tingkah lakumu. Melalui kasihmu. Melalui kesetiaanmu dan kesucianmu. Orang tua juga jangan memandang anakmu sebagai orang yang nakal, yang pemberontak dan sebagainya. Tapi Anda nggak boleh meremehkan mereka. Karena suatu ketika kalau mereka ada di tangan yang benar, ada di tangan pahlawan, yaitu namanya Jesus Christ, dan ada di tangan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, maka mereka pasti akan jadi teladan ke depan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, serta kesuciannya, saudara. I believe that, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang patut diperhatikan oleh anak muda. Bagaimana mereka harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, terutama dalam kesucian. Hari-hari ini, saudara, menjadi perhatian khusus bagi anak muda, karena tidak sedikit anak muda bisa menjadi teladan dalam semua hal ini. Dalam perkataan, kebanyakan anak muda tercemar. Mereka tidak lagi menjadi orang yang bisa jadi teladan dalam perkataan. Perkataan mereka kenapa sekarang dipengaruhi oleh YouTuber, influencer, media sosial, juga di mana tingkah laku mereka sekarang terpengaruh oleh apa? Film-film yang mereka tonton, YouTube dan sebagainya. Apalagi mengenai kesucian yang menjadi hal yang biasa, bukan sesuatu yang serius lagi. Lalu bagaimana caranya anak muda bisa menjaga kesuciannya? Kalau dulu rasanya tabu sekali kalau orang sebelum menikah tiba-tiba hamil dan sebagainya. Hari-hari ini orang hamil di luar nikah biasa aja, gak ada masalah. Saudara, ini adalah tantangan yang kita hadapi, berbeda dengan yang lalu. Kalau dulu pacaran orang pegangan tangan aja gugup, takut, deg-degan. Sekarang mereka peluk-peluk, cium dan sebagainya, itu hal yang normal bagi mereka. Lalu pertanyaannya, gimana? Kenapa kok bisa gitu? Karena mereka tercemar. Borok-borok mereka jadi berkat dalam teladan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Kadang-kadang perkataan mereka pun ngawur sekarang. Ada begitu banyak anak muda hari-hari ini nggak bisa ngontrol perkataan mereka. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan YouTuber, influencer, media sosial, TikTok, dan sebagainya. Ada begitu banyak orang berkata, Pastor, bahaya TikTok, kadang-kadang ada orang seksi dan sebagainya. Saya bilang, ya udah jangan dilihat, saudara. Saudara, ini mau nggak mau memang sekarang ini berbeda. Dulu saya ingat sekali, zaman-zaman kita, zaman waktu kita masih SMA dan semuanya, susah akses internet. Sekarang dari kecil, dari mana, dimanapun, everywhere, akses internet, film, apapun, semua bisa diakses dengan begitu mudah, saudara. Nah, pertanyaannya gimana caranya anak muda bisa menjaga kesuciannya? Alkitab berkata, yaitu berlaku sesuai firman Allah dan benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupannya, saudara. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara harus hati-hati, ingat, be aware, saudara. Kenapa saya katakan be aware? Anda harus ngerti bahwa setan sangat ingin menghancurkan anak muda. Karena kalau anak muda hancur, maka sebuah komunitas tersebut tidak akan memiliki penerusnya lagi. Baik komunitas secara jasmani, pemerintahan, keluarga, ataupun rohani, yaitu gereja. Setan selalu berusaha merusak, bahkan menghancurkan next generation yang ada. Bahkan ini realita di Amerika Serikat, ada begitu banyak gereja dijual, akhirnya jadi diskotik, jadi tempat ibadah yang lain. Kasus-kasus lainnya. Salah satu penyebabnya karena tidak ada lagi penerus dalam gereja itu. Gereja yang kehilangan generasi muda akan kehilangan juga masa depannya. Hati-hati dengan serangan iblis yang satu ini, saudara.
Di Amerika ada banyak sekali gereja yang akhirnya tutup karena tidak ada lagi yang meneruskannya. Sehingga gereja tutup, saudara. Akhirnya berubah jadi tempat ibadah lain. Berubah jadi diskotik, gereja dijual, dan sebagainya. Listen, this is what happened in the world. Karena setan juga mau menghancurkan kehidupan anak muda. Karena mereka tahu anak muda adalah generasi penerus. Anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka mau menghancurkan kehidupan anak-anak muda supaya tidak ada lagi yang meneruskan visi Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Hati-hati, saudara, dengan hal ini. Makanya saya berdoa supaya Anda dan saya, para orang tua, ketika Anda mendengar pengajaran ini, Anda be aware, Anda sadar, Anda ngerti, oh iya ya, berarti memang tantangan sekarang berbeda, Pastor. Iya, Anda yang anak muda juga Anda ngerti nih, Anda yang dengar di sini, walaupun Anda masih muda, masih kecil, mungkin masih remaja, dengarkan, ini penting. Satu-satunya cara bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Jadikan firman Allah sebagai dasar, sebagai fondasi yang benar dalam kehidupan Anda. Anak muda, Anda harus baca Alkitab tiap hari, dengarkan, renungkan. Dan itu penting sekali, jadikan firman Allah sebagai sebuah fondasi, strengthening your foundation, yaitu apa? Dengan kebenaran firman Allah. Jangan pernah lepaskan firman. Firman itu penting sekali. Cuman firman yang akan membuat kita bisa menjaga kelakuan kita, bisa menjaga tingkah laku kita. Karena saya percaya firman Allah adalah bukan cuma logos, tapi menjadi sebuah rema. Ketika Anda membacanya, Roh Kudus memberikan pewahyuan dari apa yang Anda baca, dan firman itu akan mengubah kehidupan Anda. Saya percaya kalau Anda rutin baca reading the Bible every single day in your life, renungkan firman Allah, Roh Kudus akan mengubah kehidupan Anda. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Waktu Anda membaca, merenungkan firman Allah, melakukannya, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya ketika Anda merenungkan firman, baca firman, meditate firman, Anda sedang bersekutu dengan Allah melalui kebenarannya, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan berkata, I'm the way, the truth, and the life. Dia adalah kebenaran itu sendiri, itu firman itu sendiri. Jadi sekali lagi anak muda, ayo hari ini kalau Anda dengar firman Allah, Anda mendengar firman ini, ayo strengthening your foundation. Because Anda adalah anak panah yang dahsyat. Saya nggak pernah mendengar, saya nggak pernah melihat anak muda lalu meremehkan mereka. Ada begitu banyak anak muda yang hari ini menjadi pemimpin di gereja kami. Tadinya adalah orang-orang yang brengsek, orang-orang yang suka melawan sama orang tuanya, orang-orang yang nggak benar, mungkin orang-orang yang najis, tapi mereka setelah diarahkan, mereka benar-benar dibina, dipimpin, dituntun, digembalakan, mereka berubah menjadi anak panah yang melesat bagi Tuhan, anak panah yang dahsyat sekali. Sekali lagi, anak muda itu seperti anak panah, tergantung mereka di tangan siapa. Kalau mereka ditangani oleh orang yang benar, keluarga yang benar, percayalah niscaya mereka akan jadi benar. Tapi kalau orang tuanya nggak benar, maafkan saya, saudara, mereka pasti nggak benar. Makanya ada istilah like father, like son. Anakmu akan jadi seperti apa tergantung siapa bapak mamanya. Gimana cara dia mendidiknya. Apakah Anda mendidiknya berdasarkan firman Allah atau enggak? Dari kecil anak saya JJ, dia sudah baca Alkitab, merenungkan firman, dan kita buat Bible study in our family. Setiap hari dari dia kecil sampai sekarang, kami baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Tiap hari kami harus membuat laporan, apa yang kamu dapat, revelation apa, lalu reflectionnya seperti apa, application-nya seperti apa, lalu bagaimana doanya. Dari kecil anak saya kasih nilai, no Bible, no breakfast. Kalau you nggak baca Alkitab, you nggak boleh sarapan. Kenapa? Karena buat saya ini bukan sebuah sesuatu yang paksaan. Saya sedang memberikan value buat dia bahwa Bible is the most important thing yang harus Anda masukkan, jadikan itu fondasi dalam kehidupan Anda. Anak muda yang tidak dilengkapi firman sangat berbahaya sekali, saudara. Ayo Anda yang punya anak muda, Anda yang punya anak-anak masih muda, jadi teladan Anda orang tua, baca firman, renungkan firman, dan kasih contoh buat mereka, dan ajarin mereka firman Allah. Nah, saudara, ini penting sekali.
Nah, malam hari ini, khotbah ini adalah khotbah yang saya doakan sudah berapa minggu saya renungkan. Saya menyampaikan dari beberapa sisi, dari sisi anak muda, dari sisi orang tuanya. Dan menurut saya, anak muda itu sekali lagi mereka adalah anak panah di tangan pahlawan. Tergantung mereka ada di tangan siapa. Dan mereka akan menjadi seperti apa, tergantung di tangannya siapa, saudara. Ayo, lalu kalau Anda sebagai orang tua, ini yang Anda harus aware bahwa what do they need most? Apa sih yang diperlukan anak-anak muda? Kan ada pertanyaan, gimana Pastor Robert cara nangani anak muda zaman now? Apa sih Anda harus tahu apa yang sebenarnya yang paling mereka perlukan? Apa sih yang paling mereka butuhkan? Para orang tua dengar baik-baik, ini yang dibutuhkan oleh anak-anak Anda. Generasi di bawah kita, ini yang mereka perlukan. Yang pertama, apa sih yang mereka perlukan? Mereka perlu didengarkan. Ada begitu banyak kita, sering mereka tidak perlu kita sebagai orang dewasa ngomong terus, I love you, I love you, I love you. Tapi mereka lebih suka mereka didengarkan, saudara. Mereka lebih suka didengarkan daripada dimarahi tanpa memberikan solution. Mereka lebih suka didengarkan daripada dimarahi tanpa memberikan telinga kita untuk mendengarkan apa sih yang menjadi perasaan mereka. Percayalah, tidak semua omelan, ocehan kita bisa masuk ke dalam hati mereka dan mengubah dirinya, saudara. Namun ketika kita belajar untuk mendengarkan isi hati mereka, keluh kesah mereka, justru mereka cenderung akan bisa lebih terbuka kepada Anda. Karena Anda mendengarkan dia. Kalau kita terus-menerus hanya cuma marahin anak muda, yang ada justru mereka akan membuat benteng ketika berkomunikasi dengan kita. Kita harus belajar untuk bisa jadi konselor yang baik untuk mendengarkan mereka. Kalau Anda bertanya apa sih yang benar-benar dibutuhkan generasi now? Apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman now? Sekali lagi, dibanding Anda ngomong I love you, lalu Anda marahin, Anda khotbahin, bukan berarti kita nggak boleh khotbahin mereka. Tapi yang perlu mereka adalah mereka didengarkan, saudara. Somehow, saudara, kita, ayo sebagai orang tua, sebagai konselor, jadilah konselor yang baik untuk mendengarkan mereka. Dengarkan, jangan cuma sekedar marahi mereka. Ada orang yang istilahnya ngomong, people don't care how much you know until they know how much you care. Mereka nggak peduli, saudara. Anda mau ngomongin, mau khotbahin, dia nggak akan dengeri Anda. Tapi kalau Anda bisa mendengarkan mereka, mereka tahu mereka akan terbuka, apapun yang Anda ngomong, mereka akan mendengarkan Anda, saudara. Yuk para orang tua, jangan cuma marahin tok anakmu, marahin terus. Sekali-sekali mau Anda duduk sama dia, ajak dia ngomong, come on, aku dengarkan kamu ngomong. Kamu tuh maunya apa sih? Gimana sih? Dan sebagainya. Ayo, ketika Anda mau mendengarkan mereka, maka mereka akan membuka hati mereka. Mereka akan ngomong sama Anda. Tapi kalau Anda marahin terus, nggak pernah kasih solution, pokoknya dimarahin tok, dimarahin. Yang ada mereka justru membuat benteng. Dan waktu kita berkomunikasi dengan mereka, mereka tidak akan terbuka dengan Anda, saudara. Ayo para orang tua, what do you see? Malam ini apa yang Anda lihat dari anak Anda? Kalau saya melihat anak saya seperti anak panah di tangan pahlawan. Saya percaya kalau dia ada di tangan yang benar, yaitu Kristus, dan di tangan oleh orang yang takut akan Tuhan mengarahkan dia akan menjadi sebuah anak panah yang akan melesat tepat sasaran, dan akan menjadi berkat, akan menjadi dampak yang dahsyat, saudara. What do you see para orang tua tentang anak-anak Anda? What do you see para pastor, para leader terhadap anak-anak muda yang ada di gereja saudara? What do you see? Apakah Anda cuma melihat mereka, anak muda yang cuma mau ngabisin kuota saja, kemana-mana tanya wifi mana, tapi tidak melakukan semuanya dan sebagainya. Atau Anda melihat mereka adalah the next generation. Bisakah Anda melihat mereka seperti para pemimpin dunia melihat mereka? Kasih aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Kasih mereka kepercayaan, dengarkan mereka, percayakan mereka, dan mereka akan mengejutkan Anda. What do you see? Think about it. Yuk renungkan sama-sama malam hari ini para orang tua. What do you see? Apa yang Anda lihat dari anak-anak Anda? Yang mereka perlukan dari kita. Yang pertama yang sangat penting, dengarkan mereka. Mereka perlu didengarkan, saudara. Ini penting sekali. Yang kedua, ini yang mereka mau dengar. Mereka mau dengar dari Anda, how can I help you?
Bagaimana caranya supaya aku bisa menolong kamu? Selain itu anak muda juga ingin mendengar bagaimana kita bisa memberikan solution, menolong mereka. Karena kebanyakan orang tua cuma memaksakan kehendak mereka sendiri, menolong mereka dengan cara orang tua. Padahal seringkali orang tua tidak relevan lagi dengan kebudayaan dan perkembangan teknologi yang ada di zaman now ini, saudara. Seringkali orang tua maksa kehendak mereka, pakai cara mereka, pakai pola pikir mereka, memaksa anak-anak mereka. Padahal zamannya udah nggak kayak gini lagi. Mungkin kalau Anda pernah lihat, ada dulu film Cek Toko Sebelah. Bagaimana orang tuanya kepingin anaknya seperti ini, anaknya sebenarnya nggak mau seperti ini, dan sebagainya. Nah itu adalah sebuah contoh konkret, saudara. Bagaimana kadang-kadang orang tua memaksakan keinginannya. Ada orang ngomong gini, wah kamu harus gini, nanti buka usaha ini. Padahal zaman sekarang semuanya berubah, berbeda. Mereka kepingin mendengar, how can I help you? Anak-anak muda saat ini kepingin mendengar bagaimana Anda bisa menolong mereka. Jangan memaksakan apa yang menjadi kehendak Anda. Dan jangan menolong mereka dengan cara Anda yang kadang-kadang sudah tidak relevan bagi mereka. Kenapa? Karena kebudayaan perkembangan teknologinya sudah berubah jauh. Anak muda justru lebih senang ketika kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua mau membantu mereka menyelesaikan masalah mereka dibanding hanya sekedar marahin, kasih nasihat, dan semua hanyalah sebatas kata-kata, tapi no real action yang dilakukan untuk membantu anak muda menyelesaikan masalah mereka. They need your action, not your words. Dengar baik-baik. They need your action, not your words. Itu yang dibutuhkan anak-anak muda hari-hari ini, saudara. Jadi kalau Anda tanya saya, Pastor, gimana cara nangani anak muda zaman now? Mereka perlu didengarkan. Mereka kepingin dengar dari Anda, how I can help you. Bukan Anda cuma ngomong, marahin, nasihati dengan berbagai macam-macam nasihat. But no action, talk only. Tidak ada real action yang Anda lakukan untuk menolong mereka menyelesaikan masalah mereka. Sekali lagi, they need your action, not your word. Ini yang dibutuhkan anak-anak muda saat ini, saudara. Ini ayo sama-sama. Yang ketiga, mereka perlu ditemani. Nemani mereka, saudara. Mungkin ini adalah hal yang kelihatannya sepele. Namun ini salah satu yang menurut saya terpenting untuk kita bisa membangun hubungan dengan anak muda dan anak-anak kita. Ketika mereka merasa nyaman dengan seseorang, barulah mereka bisa lebih terbuka mengenai kehidupan mereka. Problem mereka yang sedang mereka hadapi, pergumulan yang ada dalam pikiran atau hati mereka. Nemani anak kita adalah sesuatu the most important thing yang mesti Anda spend dengan anak-anak Anda. Supaya ketika dia comfort, nyaman dengan Anda, dia akan terbuka sehingga ketika dia alami masalah, dia nggak konseling kepada sembarang orang. Dan akhirnya orang yang sembarang memberikan masukan yang sembarang, yang akhirnya membuat anakmu tersesat. Kenapa mereka nggak mau cerita sama kamu? Yang mereka dengar adalah ocehan, marahi, nasihat, but no action yang real dari kehidupan kita untuk berkata, how I can help you. Intinya, saudara, luangkan waktu Anda benar-benar untuk melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak muda, dengan anak-anakmu, dengan the next generation. Saudara, karena sebagian besar anak muda tidak akan keberatan ketika ada orang tua yang berusaha meluangkan waktu untuk menemani mereka. Apalagi kalau orang tua sendiri tidak mengerti apa yang mereka sedang lakukan. Anak muda tersebut berusaha mencoba mengerti hanya dengan menemani mereka. Itu yang terjadi dengan ada begitu banyak putri-putri yang ada di dunia ini terpengaruh, akhirnya dia jatuh cinta dengan om-om dan sebagainya karena mereka nggak mendapatkan kasih sayang, perhatian yang pas, sehingga mereka menemukan itu di luar. Sekali lagi hati-hati, saudara, ada begitu banyak tantangan, cobaan. Ayo jadilah orang tua yang bisa spend time, memberikan waktu, memberikan quality time untuk anak-anak Anda, terutama anak perempuan dan sebagainya. Saya pernah cerita sebuah kesaksian testimoni. Waktu saya cerita ada begitu banyak pendeta, orang tua, khususnya ayah melakukan apa yang saya share kepada mereka. Saya bilang sebenarnya saya juga dengar dari my friend, hamba Tuhan, bagaimana tentang anaknya. Ketika anaknya gadis umur 17 tahun, dan bapaknya ngajak dia ngedate, saudara.
Waktu itu bapaknya ngomong, pokoknya kita makan malam berdua, kita ngedate only between you and me. Lalu waktu mereka ngedate, bapaknya kasih cincin sama anaknya. Ini saya short the story. Dia kasih cincin, lalu dia bilang gini, nak, hari ini papa mau kamu berjanji sama papa. Janjinya simpel sekali. Ini papa kasih kamu cincin sebagai sebuah covenant. Dan ingat, kamu pakai cincin ini, remember one things. Apa itu Pak? Dia mulai cerita. Satu ya, kamu harus terus jaga virgin. Kamu harus jaga kesucianmu. Kamu tidak boleh lepaskan cincin ini kapanpun. Pokoknya kalau kamu waktu kuliah ke luar negeri, waktu kamu mengalami ini tantangan segala macam, ada orang yang mau merayu kamu, apalagi mau mengajak kamu berhubungan seks sebelum waktunya dan sebagainya. Kamu remember papa pernah ngedate sama kamu malam ini dan memberikan sebuah cincin buat kamu. Remember, kamu harus jaga kesucianmu, jaga hidupmu benar-benar. Dan cincin ini nanti kamu balikin papa kalau kamu sudah menikah dan ditukar dengan cincin dari suamimu. Dan dia ngomong, nah ingat, remember satu hal, sebelum papa selesai kita bubar dan sebagainya, papa mau ngomong satu hal lagi. In case kalau kamu udah berusaha untuk menjaga semuanya, kamu tetap gagal menjaga kesucianmu. Tetap kamu datang ke papa, balikin cincin ini. Papa tetap anggap kamu sebagai anak papa. Pokoknya jangan lepaskan cincin ini sebagai sebuah bukti bahwa kamu menjaga kesucianmu sampai kamu diberkati dalam pernikahan yang kudus. Singkat cerita, dia berangkat ke luar negeri, sekolah dan sebagainya. Dan dia cerita waktu pernikahannya dia. Begitu banyak orang diberkati, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Dia mulai cerita, thank you for my dad, katanya. Waktu saya umur 17 tahun, dia ngedate sama saya, dia memberikan cincin ini. Dan dia ngomong, dad is not easy untuk menjaga perjanjian ini. Dan ada begitu banyak tantangan, beberapa kali saya hampir jatuh. Bahkan pernah katanya dia cerita bahwa dia pernah hampir melakukan hubungan seks. Lalu tiba-tiba dia teringat papinya, dia lihat cincin, dia ingat, dia langsung keluar dari kamar itu. Dan dia nangis. Dan dia bersyukur bahwa dia belum sampai sejauh itu dan sebagainya. Dan jatuh. Dan akhirnya saudara, singkat cerita dia menemukan pasangan yang terbaik dan akhirnya dia menikah. Dan di hari pernikahannya dia ngomong di depan mimbar, di depan semua orang ribuan, dia berkata, Dad, hari ini aku balikin cincinmu. Bukan karena aku melanggar perjanjianku dengan kamu, tapi aku menukarnya dengan cincin daripada suamiku. Aku tetap bersyukur my dad umur 17 memberikan pesan ini kepadaku dan sebagainya. Dan semua orang yang di situ nangis, semuanya dijamah oleh Roh Kudus. Waktu saya cerita ini ada begitu banyak orang ngomong, Pastor Robert ajarin aku dong, gimana caranya? Saya bilang gini, kamu ajak ini, kamu beliin cincin dan sebagainya, lalu kamu ngomong ke mereka, dan mereka lakukan itu, dan mereka sangat diberkati, saudara. Saya bilang, ya kamu sebagai orang tua harus menemani mereka, ajak ngomong mereka. Mereka harus tahu bahwa ketika mereka ada masalah, orang yang pertama yang bisa diajak ngomong adalah orang tua mereka, bukan orang lain. Kenapa? Kalau mereka ngomong sama orang lain, dan orang yang mereka ngomong itu adalah orang yang nggak tepat, apalagi orang yang nggak benar, maka mereka akan terjerumus. Mereka harus ada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan, dan di tangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka orang-orang itu akan mempercayakan mereka, memberi mereka kesempatan, dan menjadikan mereka anak panah yang dahsyat, saudara. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya anak perempuan terutama, temani mereka. Jadi teman buat mereka. Supaya ketika mereka ada masalah apapun, mereka tahu bahwa orang yang pertama, the first love dalam hidup mereka is my dad. Mereka akan bilang begitu, saudara. First love, cinta pertamaku. Bukan si A, B, si B. Tapi my dad. Anda harus menjadi seorang bapak yang baik buat anak-anak Anda. Temani mereka, ajak mereka ngobrol, dan sebagainya, saudara. Listen, saudara, sekali lagi, what do you see? Apa yang Anda lihat dari anak Anda, saudara? Lalu yang keempat adalah mengingatkan mereka. Ini penting sekali. Apa yang paling mereka butuhkan? Yang pertama, mereka benar-benar butuh supaya Anda mendengarkan mereka. Mereka perlu mendengar dari Anda, how can I help you? Bukan sekedar marahin, ngocehin mereka, tapi memberikan real solution buat mereka. Lalu jadilah teman buat mereka, be a friend buat anak-anak Anda. Temani mereka makan, temani mereka ke mall, temani mereka jalan-jalan, temani mereka main, dan sebagainya. Saudara harus jadi teman buat mereka. Lalu yang keempat adalah ingatkan mereka, Sarah. Mengingatkan di sini maksudnya ketika kita sedang bersama anak kita, anak muda, kita mengatakan kepada mereka, son, I'm always thinking of you. I always praying for you. I here for you.
Ingatkan mereka. Bukan ngingetin mereka terus, nak kamu harus gini, nak kamu harus gini. Mereka pusing ngedengerin segala macam ocehan dari Anda, saudara. Pastor, kalau gitu kita nggak boleh marahin mereka. Boleh, saudara. Tapi harus seimbang, saudara. Tapi ingatkan mereka bahwa, nak, apapun yang terjadi, you are my best son, you are my best daughter. Seperti orang tua ngomong ini, nak, kalau kamu memang sampai gagal menjaga kesucian kamu, tetap kamu balikin cincin ini sama papa, dan you are still my son. You are still my daughter. Saudara, ini yang mereka perlu tahu. Mereka harus terus diingatkan, son, I always thinking about you. I always praying about you. I here for you. Aku ada untuk kamu. Every time I always love you. I always praying for you. I always thinking about you. Aku selalu, pokoknya ingatkan mereka. Memang tidak semua anak muda sih menyukai hanya sekedar kata-kata, namun sebagai orang tua kita juga harus terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, I always thinking about you, I always praying for you, I here for you. Tapi ketika anakmu membutuhkan kamu bilang, sorry ya saya sibuk, Daddy sibuk, jangan ganggu. Ya artinya Anda sama aja bohong, saudara, kalau seperti itu, saudara. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya bisa sama-sama menjadi orang tua yang baik. Ingatkan mereka terus. Ingatkan mereka bahwa, nah, I always here for you. I always thinking about you. I always praying for you. Saudara, ini yang mereka perlukan. Ini yang Anda memang harus ngomong, ingatkan mereka. Sekali lagi yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar memikirkan mereka? Apakah benar-benar kita berdoa buat mereka? Apakah benar kita selalu ada buat mereka? Saudara, saya sebagai gembala, sebagai orang tua, saya selalu belajar untuk berusaha do my best untuk semua anak-anak saya, anak-anak rohani saya. Saya ngomong sama mereka, kamu lebih penting dari semua khotbah dad dimanapun. Saya nggak peduli, saudara, buat saya pelayanan nomor sekian. Tapi saya sebagai orang tua, I have responsibility. Karena saya tahu anak-anak muda adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau mereka ada di tangan yang tepat, maka saya yakin sekali mereka akan menjadi anak panah yang sangat melesat. Ayo, selain Anda nemeni mereka, ingatkan mereka. Percayalah, mereka butuhkan ini, saudara, yang paling penting. Mereka kepingin tahu, Anda ngomong, how I can help you. Bukan cuma ngomongi Anda, ngocehin Anda, tapi aku mau ada dan menolong kamu. It's not just talk only, but I have a real action untuk Anda semua, bagaimana menolong Anda. Ingatkan mereka, temani mereka, itu penting sekali. Sometimes, saudara, Anda duduk, makan, ngobrol sama mereka, dengerin mereka, itu sudah luar biasa buat mereka, saudara. Sayangnya ada begitu banyak orang-orang tua rohani terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk anak-anak mereka. Ada begitu banyak orang tua terlalu sibuk sampai nggak punya waktu buat anak-anak mereka. Hari ini dengan kasih Kristus, kalau Anda orang tua yang mendengarkan khotbah malam hari ini, spend time, luangkan waktu untuk anak-anak Anda, temani mereka, ingati mereka. Mungkin cuman kamu ajak mereka makan, mungkin kamu cuman ajak mereka ngobrol, temani mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga buat mereka. Jadi sekali lagi, ini pertanyaan yang harus Anda renungkan, apakah Anda dan saya bisa benar-benar jadi sosok yang hadir ketika mereka membutuhkan kita, ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Jangan cuma ngomong, nah, I'm always thinking about you, I always praying for you, I'm here for you, tapi kenyataannya waktu mereka membutuhkan kita nggak ada buat mereka. Atau kita hanya menjadi pahlawan kesiangan buat mereka. Setelah mereka selesai malam ini, baru kita muncul, apa yang gua bisa bantu, saya doain kamu. Udah basi, saudara. Anda harus berkata, nah, I always thinking about you, I'm praying for you, I here for you. Tapi waktu mereka membutuhkan kita benar-benar harus ada buat mereka. Kecuali memang kita nggak tahu, memang kita bukan maha tahu. Tapi kalau kamu tahu, kamu harus ada buat mereka. Apalagi di saat ketika mereka sangat membutuhkan Anda, saudara. Ada begitu banyak anak-anak yang kecewa karena ketika mereka membutuhkan Anda nggak ada waktu buat mereka. Anda nggak pernah dengerin mereka. Anda nggak mau berkata, how I can help you. Anda nggak pernah menemani mereka. Anda nggak pernah mengingatkan mereka. Dan Anda datang cuma menjadi pahlawan kesiangan buat mereka. Ayo, ini yang dibutuhkan oleh generasi now. Kalau Anda bertanya, Pastor, gimana caranya
untuk menangani anak-anak muda zaman now. Saya berdoa Roh Kudus memberikan inspirasi kepada saya. This is what they need. Ini yang mereka butuhkan, saudara. Jadi ayo sama-sama kita para orang tua jangan cuma nyalain anak kita, tapi kita juga belajar, ayo luangkan waktu buat mereka. Enggak semua bisa mereka yang salah, tapi somehow orang tua juga salah. Saya dapat tag message dari orang, pastor, saya tahu ajaranmu ngomong tentang hormat orang tua dan sebagainya, tapi kadang-kadang orang tuanya kita yang enggak benar. Saya tahu, saya ngerti, saudara. Tapi saya percaya bahwa ayo sekalipun kita dapat orang tua enggak benar, tapi ada Tuhan yang always menjadi orang tua kita. Maklumi mereka, mungkin mereka enggak kenal Tuhan atau mereka belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Anda dengan rendah hati. Kalau Anda orang Kristen, Anda punya anak, Anda kenal Tuhan, ayo luangkan waktu buat anak Anda. Supaya anak Anda menjadi anak panah yang dahsyat di tangan pahlawan. Saya berdoa kalau Anda melihat perspektif ini khotbah malam hari ini, saya nggak menghakimi anak muda. Saya mau belajar untuk memberikan hati saya untuk mereka, untuk mendengarkan mereka. Dan kita sebagai orang tua juga harus kadang-kadang dengarkan mereka, what they need. Benar-benar Anda memberikan solution, bukan jadi pahlawan, kesiangan buat mereka. Tapi saya nggak mau juga anak muda jadi manja. Anda hari ini mendengar khotbah dari dua perspektif, dua sisi. Ada sisi orang tua, apa yang Anda harus Anda lakukan, dan anak muda, apa yang harus Anda lakukan. Saya mau memberikan sebuah balancing malam hari ini. Kita nggak cuma bicara tentang orang tua, bagaimana anak muda sama orang tua, tapi malam hari ini bagaimana orang tua terhadap anak mereka. Karena percayalah, saya berdoa supaya Anda malam hari ini mengerti, dapat revelation, sehingga Anda bisa ngerti bagaimana menangani anak muda zaman now, saudara. Lalu bagian yang terakhir yang penting yang saya mau sampaikan buat Anda, ada 3 hal yang Tuhan kasih saya, bagaimana agar mereka bisa menjadi maksimal. Ayo para orang tua, para pemimpin, ini yang harus Anda lakukan, gimana caranya membuat anak panah ini jadi maksimal, anak panah ini jadi melesat, jadi dahsyat sekali. Yang pertama adalah ayo strengthen and sharpen. Artinya saudara diluruskan, ditajamkan saudara. Jadi ini yang perlu Anda lakukan as a spiritual parent, sebagai orang tua, sebagai orang pengembala dan sebagainya, apapun itu saudara, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, ini yang mesti Anda lakukan. Mereka harus diluruskan, mereka yang bengkok diluruskan, ditajamkan kembali. Ini yang harus Anda dan saya lakukan. Anak panah yang tidak tajam tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan tidak bisa menusuk sasaran, saudara. Kalau Anda lihat ada papan kayu, lalu ada pemanah. Panah itu kalau nggak ditajamkan ujungnya, maka ketika nempel, ketika nyentuh di papan itu, mereka nggak akan lengket, saudara, nggak akan tepat kepada sasaran, nggak akan nusuk sasaran, bahkan akan mental dari sasaran mereka. Mempertajam diri berbicara mengenai mengasah mereka, equip mereka, baik secara skill, karunia, talenta, karakter, bahkan kepekaan mereka akan Tuhan. Of course tentang ngajarin mereka tentang how depend on the Holy Spirit, bagaimana membangun relation dengan Tuhan, lengkapi mereka, tajamkan mereka, luruskan mereka. Selain itu firman Tuhan juga bisa menjadi sebuah alat untuk mempertajam kita semua, mengarahkan bagaimana kita bisa hidup berkenan, maksimal, efektif, efisien. Kalau kita kuat dalam memegang firman Allah, kita tidak akan berjalan sembarangan ketika menghadapi masalah. Jadi sekali lagi untuk menjadi anak panah yang lurus, saudara, tidak ada cara lain selain menjaga hati juga tetap lurus di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Anda mau menjadi anak panah yang lurus, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda juga harus hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup benar. Ketajaman dan kelurusan adalah sebuah paket yang harus diperhatikan dalam kehidupan anak muda. Ketajaman tanpa kelurusan tetap tidak bisa mencapai sasaran. Jadi yang pertama, anak panah itu harus ujungnya tajam, lalu ininya juga lurus, saudara. Kalau tidak lurus, bengkok, begitu ditancapkan, dia akan miring, nggak melesat kepada sasaran. Jadi kelurusan tanpa ketajaman tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar atau maksimal. Demikian ketajaman tapi nggak lurus juga nggak bisa. Lurus tapi nggak tajam, nggak akan nempel ke sasaran. Jadi buat saya ketajaman dan kelurusan adalah sesuatu paket komplit yang tidak bisa dipisahkan.
Gimana supaya bisa membuat kehidupan anak muda, anak kita menjadi maksimal. Anda dan saya harus meluruskan hidup mereka dan mempertajam kehidupan mereka, saudara. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan sebagai spiritual father, spiritual parents, sebagai orang tua jasmani. Ayo directed mereka, didirect mereka. Mereka harus benar-benar terus anak panah ini nggak bisa melesat tanpa bantuan orang lain. Karena harus dilepaskan oleh sebuah tangan. Dan kita percaya bahwa hidup kita ada di tangannya Tuhan, saudara. Kita harus berada di tangan yang tepat. Ingat, panah selurus apapun, setajam apapun, tidak ada tangan yang untuk menariknya dan melepaskannya dari busur. Maka anak panah itu cuma anak panah yang lurus dan tajam, tapi nggak pernah akan melesat, saudara. Dan itu sebabnya saudara ini bicara mengenai apa? Bagaimana mereka ada di tangan yang tepat, saudara. Seringkali anak muda tidak bisa mencapai sasaran mereka karena mengikuti apa yang mereka mau. Mengikuti apa yang orang tua dan pemimpin mereka mau. Bukan apa yang Tuhan mau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Saya punya banyak sekali orang-orang yang saya respect sebagai hamba Tuhan. Mereka ketemu saya, mereka bilang, wah pastor, you mesti gini, you mesti gini, you mesti gini. Saya berkata, saya bersyukur, terima kasih untuk perhatian mereka semua. Saya tidak menghakimi, tapi saya mau jadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau, saudara. Karena saya tahu itu penting sekali. Karena sekali lagi, saudara, maka dari itu, saudara, perlu sebuah kerendahan hati, mendengarkan Tuhan. Baik sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, saat kita semua mau diarahkan, didirect sama Tuhan, kita akan berfungsi dengan baik dan maksimal. Baik anak muda sebagai anak panahnya, juga Tuhan sebagai pengarahnya, orang tua pemimpin sebagai busur, tempat pijakan untuk sang anak panah yang akan melesat. Yang pasti izinkan sang pahlawan yang sepenuhnya mengarahkan kehidupan kita. Buat saya ini adalah paket komplit. Kita anak-anak muda sebagai anak panahnya. Orang tua, para pemimpin adalah sebagai busurnya, saudara. Dan tangan Tuhanlah yang akan melesat. Nah, mereka tidak akan melesat tanpa ada pijakan. Ada orang tua rohani yang mau jadi pijakan mereka. Sehingga mereka diarahkan, didirect. Dan mereka akan melesat menjadi anak panah yang luar biasa, saudara. Yang terakhir sebagai penutup, ini yang harus kita lakukan, yaitu balance, saudara. Nah, ini penting sekali keseimbangan, saudara. Kehidupan spiritual sama jasmani harus berjalan barengan, harus seimbang. Tidak mungkin hanya melayani terus di gereja tanpa melayani di rumah. Tidak mungkin cuma pelayanan, nggak melayani keluarga. Tidak mungkin hanya sibuk kerja tapi tidak memberkati orang. Tidak mungkin. Semua kehidupan kita harus ada balancing. Kalau nggak balance, maka saudara kayak mobil. Kalau nggak dibalancing, kalau kayak ini semuanya. Sama kayaknya sayap, kalau Anda cuma kanan terus, maka Anda akan muter-muter. Semua harus ada balancing, penyeimbangnya. Satu hal yang menarik, saat anak panah sudah tajam, sudah lurus, sudah seimbang, kita harus mengerti bahwa anak panah ini harus tetap ditarik dulu ke belakang. Ini yang menarik buat saya. Artinya sebelum anak panah itu melesat ke depan, yang perlu dilakukan adalah mereka harus ditarik ke belakang. Dan yang lucunya, semakin ditarik ke belakang, itu berbicara mengenai semakin melesat ke depan, saudara. Nah, seringkali kita nggak sadar, saudara. Tuhan izinkan masa-masa di mana kita merasa jauh, mundur, gagal. Doa nggak dijawab, banyak beban, banyak proses. Saudara, saya belum cerita seluruh kehidupan saya. Nanti, saudara, the next year maybe, atau saya nggak tahu. Saya akan luncurkan buku yang kedua, yaitu Ceritaku Belum Selesai. Di situ orang akan kaget, wow ternyata prosesnya seperti ini. Nggak banyak orang yang tahu bagaimana saya mengalami proses dalam kehidupan saya. Last the 10 years, 5 years, dan semuanya. Dan saudara, saya menyadari bahwa anak panah kalau mau melesat lebih jauh, yang menarik adalah harus ditarik makin jauh. Maka itu akan melesat makin jauh, saudara. Semakin jauh kita ditarik, maka semakin besar, semakin melesat, dan semakin kencang kita akan melesat, saudara, bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Jadi seringkali kita merasa, Tuhan kok kayaknya aku ngalami kemunduran, kok aku ngalami proses, kok aku ngalami gini, kok akan mengalami ini. Because I know Tuhan sedang menarik kita untuk kita melesat lebih dalam lagi, dahsyat lagi. Untuk kita melesat lebih cepat lagi. Untuk kita melesat ke the next level dari semua hal
dalam kehidupan kita. Itu yang saya percayai, saudara. Ada beberapa ayat yang menguatkan saya. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, saudara. Perhatikan baik-baik, menyimpan aku dalam tabung panahnya, saudara. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan sedang meruncingkan kehidupan Anda, mempertajam kehidupan Anda, lalu menyimpannya dalam tabungnya Tuhan. Dan sampai the time, waktunya Tuhan, Dia akan tarik kehidupan kita dan akan membuat kita melesat to the next level, to the next glory. Dan new season akan datang dalam kehidupan Anda. Sekalipun semua anak panah sudah dalam kondisi yang sangat baik, tetap diperlukan bahwa setiap anak panah harus disimpan dengan benar, saudara. Saudara tahu the best place untuk menyimpan anak panah itu, yaitu saudara di dalam tabungnya Tuhan. Yesaya 42 ayat yang ke-9. Lalu maksudnya apa tabungnya Tuhan? That is the presence of the Holy Spirit. Itulah hadirat Allah. Hadirat Tuhan adalah tempat teraman dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, who dwelling in the secret place. Tempat yang benar-benar menjadi hadirat Allah. That is the best place. Itu adalah tempat yang terbaik untuk para pahlawan Allah. Para anak panah harus disimpan dulu di dalam tabungnya Dia. Tabung bicara mengenai hadirat Allah, di mana tempat yang paling aman dalam kehidupan Anda dan saya. Tidak hanya berada dalam hadiratnya, tapi kita berada di tangannya. Dan pada saat yang sama, Dia juga akan menyempurnakan tangan kita. Akhirnya kita menjadi tangan pahlawan, sehingga setiap karunia yang kita lepaskan akan menjadi perpanjangan Tuhan untuk menghancurkan banyak musuh, menjangkau jiwa, menjadi berkat dimanapun kita melesat dan kita tertancap, saudara. Ayat terakhir lalu saya akan tutup, saudara. 2 Samuel 22, 35 sampai 39, 33 sampai 35. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Saudara. Bagi generasi muda zaman now, tugas kita adalah terus mempertajam diri, meluruskan kehidupan kita, menyeimbangkan kehidupan kita antara jasmani, rohani, karena tanpa keseimbangan kita tidak bisa menjadi berkat di tempat kita berada. Ada yang bisa sangat jadi berkat hanya cuma di gereja, tapi di rumah menjadi karat yang justru membawa penyakit, masalah, keropos, dan lain-lain. Bagi generasi tua, dengar baik-baik, tugas kita adalah mengarahkan anak muda dengan cara dan arahan Tuhan, dengan wisdom, dengan revelation daripada Tuhan, bukan dengan pengalaman Anda dan cara Anda yang tua, yang dahulu, yang kolot, yang sudah tidak nyambung dengan generasi kita. Zaman now tidak bisa diatasi dengan metode yang lama. Kita butuh new wineskin, kita butuh new revelation, kita butuh wisdom yang baru. Dan itu hanya bisa kita dapat kalau kita mau belajar terus, kita mau berubah, kita mau mencari Tuhan, dan Tuhan yang memberikan hikmat revelation buat kita. Sehingga anak muda, anak-anak kita nantinya akan menjadi better generation, menjadi lebih baik daripada kita. Berapa banyak yang mau katakan amin? Yuk saya mengajak para orang tua, this is what you must do. Yaitu saudara dengarkan mereka, temani mereka. Ini penting sekali, saudara. Anda bukan cuma mendengarkan mereka, tapi Anda harus mendengarkan mereka. Anda harus berkata, how I can help you. Anda harus mau menemani mereka, spend time buat mereka. Anda harus mengingatkan mereka, nak, I always thinking about you. I always praying for you. I always be here for you. Dan benar-benar jadi buat mereka. Lalu yuk kita belajar maksimalkan mereka, luruskan hidup mereka, tajamkan kehidupan mereka, supaya mereka menjadi anak panah yang baik di hadapan Tuhan. Direct mereka dengan baik, dengan bijaksana, kasih mereka balancing, ajarkan mereka untuk kehidupan yang seimbang. Dan saya percaya kalau Anda lakukan ini semua, Anda akan bisa menangani anak muda zaman now. Saya berdoa di tempat ini, anak-anak muda sekali lagi, orang-orang tua, anak-anak muda Anda jangan kecil hati. Anda adalah anak panah di tangan pahlawan.
hidupmu sangat berharga. Engkau akan menjadi anak muda yang dahsyat, akan menjadi berkat. Orang tua, sekali lagi saya ingatkan Anda, what do you see? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat dari anak-anak Anda? Apa yang Anda lihat daripada anak-anak di gereja Anda? Pemimpin-pemimpin apa yang Anda lihat dari kehidupan anak-anak rohani Anda? What do you see? Renungkan ini sama-sama di hadapan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini supaya kita bisa melihat dengan perspektif Tuhan. Mungkin anak kita hari-hari ini belum menonjol, belum bisa apa-apa. Kayaknya kelihatannya nggak berguna. Tapi sebenarnya mereka adalah anak pahlawan, anak panah di tangan pahlawan. Yuk belajar untuk melihat mereka seperti apa yang Roh Kudus lihat dari hidup mereka. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk yang pertama untuk anak-anak muda semuanya. Saya nggak tahu berapa banyak anak muda yang ada di Zoom hari ini. Tapi kalau Anda merasa, waduh hidupku nggak berguna, aku ini, aduh hopeless, aku nggak ada harapan, aku udah nggak tahu mau ngapain, aku kayaknya nggak ada masa depan, saya katakan Anda salah. Anda, Alkitab berkata bahwa Anda adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Asal ada di tempat yang benar, asal Anda ada di komunitas yang benar, kalau Anda ada di tangan yang benar, Anda akan diubah menjadi anak panah yang akan melesat, anak panah yang luar biasa bagi Tuhan. Yang pertama saya mau mengajak anak-anak muda, dengar baik-baik anak muda mau usia berapapun dari kecil sampai gede, kalau Anda merasa Anda masih anak muda, yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. I want to pray for you. Saya mau berdoa untuk Anda semua. Anda yang ada di situ, tapi Anda adalah orang tua dan ada anak-anak Anda. Yuk berdoa buat anak-anak Anda. Tuntun anak Anda, kasih mereka kamera, Anda di belakang mereka. Lalu yuk kita berdoa buat mereka. Mereka adalah the next generation yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, yang akan melanjutkan visi Tuhan dalam hidup Anda. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk melanjuti mungkin usaha Anda, pekerjaan orang tua, dan sebagainya. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Jangan pernah memandang mereka rendah, walaupun mungkin mereka belum kelihatan potensinya. Tapi Anda harus berkati mereka, doakan mereka. What do you see para orang tua? Yuk doakan mereka. Saya berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di Zoom hari ini. Nggak peduli mereka masih kecil, masih muda, masih sekolah. Aku percaya firman-Mu berkata bahwa mereka adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Selama mereka ada di tangan yang tepat, dia akan ada di tempat yang tepat. Maka aku percaya mereka akan diubah, mereka akan melesat, kehidupan mereka akan tepat sasaran, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku melihat bagaimana Alkitab mencatat Yosia umur 8 tahun jadi raja memimpin sebuah bangsa. Daud waktu muda Tuhan mengalahkan Goliat, yang dimana Goliat itu ditakuti oleh semua orang. Tuhan, aku melihat Daniel, Tuhan dari muda sudah jadi berbeda, berhikmat. Oh Tuhan, tidak bercelah, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan cakap dalam pekerjaannya. Aku berdoa spirit of wisdom, spirit of revelation turun dalam kehidupan anak-anak muda hari ini. In the name of Jesus, aku berkatakan mereka bukan orang yang biang kerok atau orang yang hanya berkelahi, orang-orang yang nggak ada masa depan, dan semuanya apapun itu yang orang katakan tentang mereka, aku katakan bahwa itu semua nggak benar. Tapi kami lebih percaya apa yang Roh Kudus ngomong, apa yang Tuhan ngomong, apa yang Alkitab ngomong tentang mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Mungkin selama ini mereka tidak ada di tempat yang tepat. Mungkin selama ini Tuhan mereka tidak ada di tangan yang tepat. Tapi hari ini aku berdoa, aku serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, simpan mereka dalam tabung-Mu. Buat kehidupan mereka runcing, dipertajam oleh Engkau. In the name of Jesus, aku berdoa ya Bapak, untuk setiap anak-anak muda. In the name of Jesus, aku berdoa, bless them, bless them, bless them. In the name of Jesus, I speak life. I speak breakthrough in the name of Jesus untuk setiap anak-anak muda hari ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa, I bless them Lord. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin masa depan di gereja, pemimpin perusahaan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin yang hebat. Dan aku berdoa hari ini, aku menyerahkan kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Semuanya ke dalam tangan-Mu. Pegang mereka dan simpan mereka di tabung-Mu. Dan mereka diukir, dipertajam, diruncingkan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak panah yang melesat. Terima kasih Bapak. Bless Lord, every young people. In the name of Jesus, I bless them, I bless them. I bless them in the name of Jesus. Yang kedua, saya mau berdoa untuk setiap orang tua. Yuk semua orang tua, hari ini jangan pakai cara yang lama. Minta Roh Kudus supaya mengajarkan Anda bagaimana Anda bisa memberikan arahan, meluruskan
bagaimana Anda bisa bukan cuma meluruskan kehidupan anak-anak Anda, tapi Anda juga memperhatikan mereka, memandang mereka seperti bagaimana Tuhan memandang mereka. Ayo para orang tua, kasih direct buat mereka, arahkan mereka, kasih balancing dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi maksimal. Tapi ingat para orang tua, ini yang mesti Anda lakukan. Yang pertama, dengarkan mereka. Mereka kepingin Anda juga mendengarkan mereka, bukan Anda terus ngomelin mereka. Tapi somehow yuk dengarkan mereka. Lalu Anda juga harus berkata sama mereka, how I can help you. Jangan pakai cara lama, kadang-kadang mungkin Anda nggak sadar, maafkan saya, cara kita terlalu kolot, nggak nyambung dengan generasi mereka, nggak nyambung dengan bahasa mereka. Maukah malam hari ini Anda merendahkan diri dan berkata, Lord, I want to change. Aku mau berubah. Lalu ayo temani mereka. Jangan terlalu sibuk nyari duit, jangan terlalu sibuk bekerja. Kerja bagus, cari duit bagus karena Anda tanggung jawab. Tapi yang mereka butuhkan, mereka butuh ditemani oleh Anda. Temani mereka ngobrol, temani mereka makan, temani mereka jalan. Mungkin bahkan temani mereka ke mall, supaya mereka tahu bahwa Anda selalu ada buat mereka. Lalu ingatkan mereka. Saya mengajak Anda, ingatkan mereka ini bukan ingetin terus, diomelin terus. Tapi ingatkan mereka, nak, I'm here for you. I always thinking about you. I always care about you. Saudara mengingatkan bukan berarti marahin mereka. Tapi ingatin mereka, son, daughter, I always praying for you. I'm here for you. Dan benar-benar Anda meluangkan waktu buat mereka. Ketika mereka membutuhkan Anda ada buat mereka. Anda jangan cuma ngomong doang, Lord, son, daughter, I here for you. Aku ada untuk kamu. Tapi benar-benar Anda berkata, nah, I always thinking about you. Nah, I always praying for you. Apapun yang terjadi, you are my best daughter, you are my best son. Apapun kesalahan yang kamu buat, engkau adalah anak panah yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Yuk para orang tua, kita kadang harus merendahkan diri. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang tua. Yang pertama aku berdoa spirit of wisdom turun dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa mengarahkan anak panah yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Anak-anak mereka, anak-anak muda yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Aku tahu kami butuh spirit of wisdom. Kami butuh revelation. Dan Tuhan bicara kepada kami. How to direct, bagaimana meluruskan, bagaimana mempertajam kehidupan mereka, mengarahkan mereka, memberikan balancing dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi anak panah yang melesat. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang tua hari ini. Biar kami merendahkan diri, kami nggak selalu ngomong anak kami salah. Mungkin kadang-kadang kami yang salah Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami mau belajar Tuhan. I want to change, kami mau berubah. Roh Kudus beri kami hikmat untuk menjadi orang tua yang always is not only always thinking about them, always praying about them, always here for them, tapi benar-benar melakukan itu. Kami benar-benar ada buat mereka. Aku berdoa Roh Kudus beri kami hikmat kepada semua orang tua yang ada di Zoom ini, maupun nanti yang mendengarkan siaran ulang. Aku berdoa give them spirit of wisdom, spirit of revelation, supaya mereka mengerti bagaimana mempertajam anak-anak panah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melepaskan, melesatkan mereka tepat kepada sasaran yang Tuhan mau. Dan mereka nyampe tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau Tuhan. Tapi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Aku berkati every parent, semua orang tua jasmani maupun orang tua rohani. I bless them. I pray for spirit of wisdom right now in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapak. Sekali lagi terima kasih semuanya. Aku berdoa sekali lagi untuk anak muda, orang tua, pemimpin rohani, jemaat, anak rohani semuanya. I bless all of them in Jesus name. Dan aku berdoa Tuhan, restoration, life, healing, and breakthrough will become dalam seluruh kehidupan mereka. In Jesus name, I bless them, I bless them, I bless them. In Jesus mighty name. Amin, amin, amin. Amin, amin. God bless you semuanya.